itu lakukan ritual benda pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di konten horor nongkrong Horor. Oke teman-teman, malam ini kita akan membahas tentang salah satu ya bisa dibilang pesugihan Pesugihan atau memperkaya diri lah. ritual memperkaya diri. Tapi ini ceritanya agak unik guys, karena saya yakin sobat-sobat horor itu pasti bayangan pesugihan itu kan mungkin yang sudah terkenal kan banyak ya, ada salah satunya kan babi ngepet, tuyul gitu kan, yang udah ngetren lah. Yang udah ngetren. Tapi ini ceritanya sangat-sangat berbeda. Jadi kalau sebenarnya penasaran, jangan kemana-mana ya. Tapi sebelum itu dukung terus channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe, dan tentunya share video ini ke teman-teman kalian. Tetap stay tune di konten ini, tetap di konten horor nongkrong Horor. Oke guys, balik lagi ya. Malam ini kita kedatangan narasumber lagi. Yang seperti yang sudah tadi saya bilang, bahwa malam ini kita akan menceritakan salah satu ya pesugihan lah, bisa dibilang pesugihan. Dan kita kedatangan tamu spesial malam ini, Mas Woto ya. Selamat malam Mas Woto. Malam Mas. Oke, jadi malam ini bisa dibilang ini Mas Woto adalah gimana ya nyebutnya ya? Ya pernah melakukan gitu aja. Ya. Pengalaman pribadi ya. Jadi beliau adalah salah satu ini ya, saksi langsung dan juga langsung mengalami pernah melakukan ya malahan ya Mas. Iya. Ya mungkin kita akan sama-sama dengar ceritanya. Mungkin sebelum itu jangan di skip ya teman-teman, soalnya ini kan berkaitan dengan ritual-ritualnya. Jadi nanti biar nggak terpotong-potong lah dan informasinya. Biar full, supaya kita nggak salah persepsi lah. Jadi gimana ceritanya Mas Woto? Jadi pada suatu malam ketika saya kumpul-kumpul sama keluarga, itu saling konsultasi gimana caranya melunasi hutang. Oh, jadi mohon maaf nih mungkin keluarganya Mas Woto ini kebetulan terlilit hutang ya. Iya. Dan mungkin udah ini ya Mas, udah mentok ya caranya ya, udah mentok, jalannya udah buntu. Terus ada salah satu saudara saya ngasih solusi gini, kalau misal mau cari jalan pintas itu lakukan ritual undang pocong lah. Memanggil pocong gitu ya Mas. Memanggil pocong, tapi dengan syarat pocong itu harus orang yang mati mendadak, bunuh diri atau minum obat bukan karena Allah. Iya ya, berarti intinya mungkin yang ini ya meninggal tapi Di luar kehendak di luar Allah kehendak. ya. Ya, mungkin belum takdirnya meninggal tapi dia memilih untuk meninggal. Habis itu kan saya istilahnya orang yakin. Terus saya tanya sama saudara saya itu, memang udah pernah membuktikan. Terus saudara saya bicara panjang lebar, gini. Terus saya dikasih tahu syaratnya, terus cara melakukannya. Kan saya jadi penasaran. Emang saudara kamu pernah berhasil dengan cara begitu? Jadi meyakinkan ya Mas Woto, meyakinkan ya.
Terus dia bilang pernah suatu ketika dia pernah melakukan dan berhasil dapat uang sekitar 70 juta ya. Jadi bisa ngelunasi utang lah. Dari itu ya Mas, dari ritual itu ya. Iya. Kan saya jadi penasaran Mas. Penasaran dan tentunya termotivasi kan. Tertarik lah. Dengan kebetulan kan kondisinya lagi sangat butuh ya Mas. Butuh ya benar. Terus saya mencoba sama keluarga saya itu di dusun di salah satu dusun lah ya, di salah satu dusun. Itu kebetulan ada orang gantung diri. Pas banget dengan syarat-syarat tadi ya Mas ya. Iya. Terus saya coba lakukan sama keluarga. Pertama-tama saya harus pergi ke makam orang yang gantung diri itu. Terus tahlil gimana ya maksudnya? Tahlil kalau dalam Islam itu kan istilahnya ada kata tahlilan buat ngirim arwah-arwah yang udah meninggal, mengirim doa untuk orang yang meninggal itu maksudnya. Di situ ketika saya mau melakukan ke sana kan penasaran, saya ajak saudara saya sana. Baru masuk di kuburan itu saya udah disapa sama angin kencang dan hujan deras. Tiba-tiba, secara tiba-tiba ya. Iya. Begitu saya masuk melangkah ke makam, itu langsung hujan deras dan angin kencang. Tapi saya tetap beranikan diri soalnya butuh ya. Sangat kepepet ya Mas. Kepepet. Di situ setelah saya sampai situ tahlilan sampai selesai, saya keluar. Habis keluar kok tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Jadi cukup aneh ya Mas ya. Jadi aneh tapi nyata. Soalnya pernah mengalami sendiri ya Mas ya. Jadi hujannya itu ini guys, datang waktu beliau tuh masuk ya. Iya. Waktu masuk tiba-tiba hujan dan angin kencang, iya. Cuma di area pas makam itu aja ya Mas ya. Iya. Habis keluar itu kan syarat yang pertama. Yang kedua itu kata saudara saya harus topo bisu. Topo bisu itu gimana ya Mas? Topo bisu itu kalau ketemu orang di jalan nggak boleh ngomong. Selama di perjalanan nggak boleh tengok kanan kiri, nggak boleh ke belakang, nggak boleh ngomong. Itu saat pulang dari makam itu? Saat pulang dari makam. Keluar dari makam topo bisu. Tapi sebelum keluar dari makam, habis tahlilan kita harus ambil tanah dari kuburan itu dibawa pulang. Yang tadi itu ya Mas, harus di kuburannya yang tadi meninggal itu ya Mas. Karena bunuh diri itu ya harus dibawa pulang. Jadi diambil gitu Mas. Apa ada cara tertentu Mas maksudnya? Caranya gini, cuma melingkari makam. Nggak boleh langsung ambil sini, nggak boleh. Oh, berarti harus melingkari makam yang itu yang tadi makam. Korban itu ya Mas ya. Iya. Melingkari makam. Berarti ada ritualnya guys. Jadi nggak asal ambil. Nggak asal ambil. Ada ritual khususnya ya. Terus setelah itu dibawa pulang dengan topo bisu. Oh, topo bisu itu. Ya. Topo bisu itu kita jadi nggak boleh ini ya, nggak boleh ngomong kalau misal ketemu orang gitu kan Mas, nggak boleh berpapasan sama orang, nggak boleh. Misal kita disapa pun cuma diam gitu ya. Diam. Nggak boleh. Jadi itu pantangannya tuh ngomong nggak ya? Nggak boleh ngomong sama sekali ya. Nggak boleh tengok juga. Oh, nggak boleh tengok juga. Harus langsung fokus pulang gitu ya. Ntar kalau udah sampai rumah, tanah itu ditaruh di gelas. Tapi gelas itu udah diisi air putih. Diseduh lah ibaratnya. Nah, itu terus diminum bagi orang yang mau melihat pocongnya. Tapi bukan itu aja, harus ada syarat lain. Syaratnya apa tuh? Kita harus menyiapkan jenang. Oh iya. Tahu jenang? Jenang itu ya makanan khas lah ya. Nah, jenang 7 rupa.
harus 7 macam. Harus 7 rupa. 7 macam gitu. Selain itu juga kopi 2 gelas. Kopi hitam 2 gelas. Terus rokok serutu. Rokok serutu, harus serutu ya? Harus serutu. Yang hitam itu ya Mas ya? Iya. Terus di rumah itu nggak boleh ada tulisan Arab. Oh, itu cukup ngeri ya. Iya, berarti sama sekali nggak boleh ya Mas? Maksudnya kecil aja itu nggak boleh? Nggak boleh. Itu bisa menghalangi makhluk itu datang ke wilayah kita. Oh, berarti waktu itu Mas Woto melakukan itu berarti steril ya, rumah memang langsung dibersihin ya Mas? Iya. Jadi gini ya, Sobat Horor, mohon maaf. Jadi kan ini emang mohon maaf, gimana ya, bisa dibilang agak sesat juga ya. Tapi kembali lagi, jadi ini ceritakan masa lalu dari Mas Woto, jadi pengalaman juga, dan pas di kondisi yang terhimpit ya, jadi udah buntu lah ya Mas ya. Buntu. Salah satu ya, satu cara mungkin waktu itu yang terpikir adalah itu kan Mas, untuk menyelesaikan gimana caranya gitu ya Mas ya. Bisa melunasi hutang itu gimana, tapi dengan yang cepat gitu. Jalan pintas lah. Karena emang butuh, udah mepet banget, udah harus dilunasi kan ya Mas ya. Iya. Lalu gimana itu Mas lanjutannya? Nah, setelah kita menyiapkan semua persyaratan itu, kita harus cari rumah yang pintunya menghadap ke timur. Harus itu ya? Harus menghadap ke timur. Berarti nggak harus di rumah sendiri gitu ya Mas? Nggak harus. Bisa di rumah siapa-siapa asalkan menghadap ke timur. Kita tunggu sampai jam 12 malam. 12 malam. Ntar kalau udah jam 12, kita mulai ritual, semua lampu dimatikan. Harus gelap, benar-benar gelap, nggak ada cahaya apa-apa. Pada saat kita ritual itu nggak cuman ritual biasa, ada mantranya itu. Jadi nggak usah disebut ya mungkin teman-teman ya mungkin ya. Memang ada mantra khusus yang emang harus harus dibacakan lah ya ibaratnya. Iya. Kebetulan saya kan nggak sendiri, sama keluarga saya, kalau nggak salah 4 orang. Itu semua pada baca mantra itu dari jam 12 sampai jam 2:30, makhluk itu baru muncul Mas. Dari jam 12 sampai 2:30 kalau nggak salah. 2:30 dini hari ya? Iya. Berarti itu dari jam 12 sampai jam 2:30 itu baca mantra terus. Diulang-ulang terus mantranya itu Mas? Iya. Baca terus ya? Ulang mantra terus. Terus sampai jam 2:30 baru ada kerasa kalau makhluk itu datang. Baunya itu harum banget itu Mas. Sama angin kencang. Berarti malah aromanya harum gitu ya Mas? Harum banget itu. Sangat menyengat. Tapi waktu bisa digambarkan nggak Mas kondisinya tuh, situasinya tuh seperti apa waktu makhluk itu mau datang tuh? Apakah rasanya tuh semakin mencekam atau ada godaan yang wah ini nggak bisa takut gitu Mas? Itu tergantung diri kita sendiri Mas. Kalau waktu itu Mas Woto gimana? Saat itu waktu itu kan saya benar-benar emang kepepet. Jadi mau nggak mau ya Mas? Mau nggak mau ya. Tapi pasti rasa takut tuh pasti ada ya Mas ya. Manusiawi tuh Mas. Iya. Kalau takut itu pasti. Lagian kan ibaratnya kita sama itu kan beda alam Mas. Iya. Rasa takut pasti ada. Habis itu sekitaran jam 2:30 itu datang makhluk itu. Tapi atasnya saya itu di lemari keluarga saya itu masih ada tulisan Asmaul Husna. Berarti masih ada sedikit potongan ganjalan gitu ya. Jadi makhluk itu nggak mau datang ke depan pintu. Oh tapi itu udah datang Mas? Maksudnya udah kelihatan gitu? Udah kelihatan. Cuman dari jauh, nggak mau mendekat. Cuman seliwer-seliwer gitu aja. Tiap om saya mau nangkep dia lari. Itu menjauh terus. Gitu ya. Menjauh terus.
kalau boleh tahu itu datangnya itu tiba-tiba ada, atau kalau kayak saya ya Mas ya, misalnya di bayangan saya itu kalau ada pocong itu kan jalannya gini kan Mas, itu gimana ya Mas? Pocong itu udah ditangkap, kita lepas talinya pocong Mas.